YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang Blitar, warga panik. Unjuk rasa mendukung Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat berakhir ricuh. Ibu kota diguyur hujan deras sejak sore, sejumlah kawasan tergenang banjir. Selamat malam pemirsa, gempa bermagnitudo 6,2 di Blitar juga terasa hingga Malang dan Yogyakarta. Kerusakan akibat gempa masih didata oleh pihak terkait. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Salsabila Syairah. Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,2 terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat malam. Gempa menimbulkan kepanikan warga dan membuat satu rumah warga nyaris roboh. Pemirsa, inilah kepanikan warga di salah satu mal di Kota Blitar saat gempa terjadi. Warga berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Kepanikan warga juga terjadi di Jalan Veteran Kota Blitar. Warga segera keluar dari rumah-rumah dan pertokoan. Mereka bertahan di luar ruangan untuk sementara waktu mengantisipasi adanya gempa susulan. Dampak gempa juga terlihat di salah satu swalayan di Kecamatan Kademangan. Gempa yang cukup kuat membuat barang-barang di swalayan ini berjatuhan. Sebuah rumah warga di Kecamatan Selopuro juga rusak parah akibat gempa ini. Teras rumah hampir ambruk dengan genting yang berjatuhan. Dampak kerusakan di Blitar masih didata oleh pihak terkait. Lebih kencang yang kemarin, Pak. Kalau ini tadi cuma sebentar, yang kemarin itu lebih lama lagi. Sempat lari nggak dari dalam ya, rumah? Sempat keluar, ini anak sedang tidur. Langsung saya angkat bawa keluar. Tadi tidak ada apa-apa yang aman nih kondisinya? Tidak ada apa-apa, paling cuma retak tembok. Gempa juga dirasakan warga di Majang Tengah, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Atap salah satu rumah warga bahkan roboh. Selain di Kabupaten Malang, gempa juga terasa hingga ke Kecamatan Klojen, Kota Malang. Warga berhamburan keluar rumah untuk menghindari dampak gempa susulan. Sementara itu, dampak gempa berkekuatan 6,2 magnitudo di Blitar juga dirasakan hingga ke Yogyakarta. Warga dan pedagang di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta turut merasakan getaran gempa. Meski demikian, tak ada kerusakan signifikan yang terjadi di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dan pemirsa, kini kita ikuti pernyataan dari Kepala BMKG terkait gempa di Blitar, Jawa Timur yang telah direkam beberapa saat lalu. Gempa bumi ini dianalisis merupakan jenis gempa bumi menengah yang terjadi akibat subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme
sesar naik kombinasi geser atau oblique thrust fault. Guncangan gempa bumi dirasakan di Blitar dengan intensitas 5 mmi atau getaran gempa dirasakan oleh hampir semua penduduk atau orang banyak kaget terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang. Apabila bandul lonceng bergerak akan berhenti sejenak. Kemudian juga dirasakan di Karangkates, Sawahan, Nganjuk, Lumajang, Tulung Agung, Malang dengan intensitas 4 mmi, yang artinya dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Dirasakan pula di Madiun, Banyuwangi, Pasuruan, Ponorogo, Mataram, Trenggalek, Pacitan, Bantul, Sleman, Kulon Progo, kemudian juga dirasakan sampai ke Kuta, Denpasar, Gianyar, Lombok Barat, kemudian juga di Tabanan dan Jembrana dengan intensitas 3 mmi, yang artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Atau terasa seakan-akan getaran truk yang berlalu. Selain itu, getaran juga dirasakan di Mojokerto, Sidoarjo, Kediri, Magelang, Cilacap, Pasuruan, Wonogiri, Klaten, Lombok Tengah, Surabaya, Purworejo, Karangasem dengan intensitas 2 mmi atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga saat ini sudah ada laporan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, bus Transjakarta dan 3 mobil sedan terbakar di pos transit bus Mampang, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik saat bus diparkirkan. Api berkobar membakar sebuah bus Trans Jabodetabek di pos transit bus kawasan Mampang, Jakarta Selatan pagi tadi. Selain bus, 3 mobil lainnya juga ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Diduga api berasal dari korsleting pada bagian panel listrik bus usai beroperasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Satu bis yang terbakar, satu sedan, dua mobil, satu unit, 4 mobil sedan. Jadi 4 sedan. Pak, dugaan sementara penyebabnya apa sih, Pak? Dari korsleting panel listrik ya, panel kelistrikan. Sebelumnya, kebakaran juga sempat terjadi di lokasi penyimpanan bangkai bus Transjakarta di Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran sempat menyita perhatian warga karena api membubung mendekati permukiman. Sebanyak 300 bangkai bus yang berada di lokasi. Puluhan mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak merembet ke permukiman. Termasuk sebuah SPBU yang letaknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Grobogan, Jawa Tengah pingsan melihat rumahnya ludes terbakar. Warga pun mengevakuasi korban ke tempat yang aman. Margono, warga desa Termas, Grobogan, Jawa Tengah, tak berdaya dan harus dievakuasi warga ke tempat aman. Ia bahkan terus berteriak dan harus ditenangkan warga lainnya. Selain Margono, sang istri pun tak kuasa menahan kesedihan. Ia bersama suami menangisi kedua rumahnya yang hangus terbakar.
Dari video amatir terlihat kepulan asap membumbung tinggi membakar rumah Margono berbahan semi permanen. Cuaca panas membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Warga Pak Margono di depan rumah, anak foto ngumpul yang lihat itu malah tetangga kebakaran tetangga itu terus langsung undang warga. Kurang dari 1 jam, pemadam dan warga berhasil menjinakkan api hingga kebakaran tidak membesar dan merembet ke rumah lain. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pasar Lateng di Jembrana, Bali sore tadi terbakar. Api diduga berasal dari salah satu kios pakaian. Pasar Lateng di Kelurahan Lelateng, Jembrana, Bali, Jumat sore terbakar. Puluhan kios yang ditempati pedagang pakaian dan sembako hangus di dalam api. Pedagang pun panik dan menyelamatkan barang dagangan mereka. 4 mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Kebakaran diduga berasal dari salah satu kios pakaian. Kita mengerahkan 4 unit mobil dengan kapasitas 3.000, satu suplai 5.000, yang satu lagi 1.500 liter. Jadi sementara ini untuk mengisolir sampai minggu lagi sedikit, jadi sekitar sudah 12.500 liter. Beruntung tidak banyak pedagang yang sedang beraktivitas di pasar yang beroperasi pada pagi hari ini. Api berhasil dijinakkan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Dari Jembrana, Bali, Juman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di wilayah ibu kota sore tadi membuat kawasan langganan banjir tergenang. Salah satunya permukiman warga di Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan. Genangan air di kawasan ini mencapai ketinggian 60 cm. Banjir terjadi akibat luapan Kali Mampang usai hujan deras. Banjir membuat aktivitas warga terganggu. Banjir juga menggenangi kawasan Kemang, Jakarta Selatan sore tadi. Ketinggian air mencapai 40 cm dan membuat sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir mogok. Buruknya drainase membuat Kemang menjadi langganan banjir setiap turun hujan deras. Jadi dari kapan, Bang? Dari setengah jam doang, Bang. Ini kenapa sih bisa banjir? Setiap hari banjir, Bang, kalau mau hujan? Ya, kalau setiap hujannya gede pasti banjir, Bang. Ini karena apa, Bang? Ya, tergantung, Bang, dari kalinya.